Halo, ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita akan mempelajari materi tentang jaringan tumbuhan. Oke, selanjutnya macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jadi untuk jaringan tumbuhan ini ada dua. Ada jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan muda itu atau disebut dengan jaringan embrional, berarti ketika tumbuhan masih berupa embrio. Nah, biasanya pada jaringan muda ini merupakan jaringan yang masih aktif membelah. Contohnya ada jaringan meristem. Gitu. Kemudian untuk di jaringan dewasa, berarti ketika sudah dewasa, ketika sudah umurnya lebih tua, lebih lama. Gitu. Nah, untuk jaringan dewasa dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penguat, dan jaringan penguat ini atau jaringan penyokong ya, dibagi menjadi dua, ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut juga dibagi menjadi dua, ada xilem dan phloem. Yang terakhir ada jaringan gabus. Nah, ini gambar secara singkatnya aja ya. Di sini ada meristem, berarti dia jaringan muda. Kemudian di sini ada berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Nah, yang pertama ada jaringan meristem. Berarti ini jaringan muda ya. Jaringan meristem itu apa sih? Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya masih mampu terus-menerus membelah. Jadi jaringannya tuh masih aktif. Nah, ciri-cirinya gimana? Kalau jaringan meristem, yang pasti dia merupakan jaringan embrional. Nah, sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri. Dan dia itu, kalau jaringan meristem biasanya memiliki banyak sitoplasma, berdinding tipis, dan vakuolanya sangat kecil. Nah, berdasarkan posisi dalam tumbuhan, jadi meristem juga dibagi lagi nih. Yang pertama ada meristem apikal, ada yang kedua meristem interkalar, yang ketiga ada meristem lateral. Ini berdasarkan posisi di dalam tumbuhan. Tetapi untuk meristem berdasarkan asal-usulnya dibagi lagi menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Nah, ini akan kakak bahas. Ini yang meristem berdasarkan letak jaringannya. Tadi kan tiga. Ada meristem apikal. Berarti kalau meristem apikal ini, meristem itu berada di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Jadi adanya tuh di ujung-ujung. Perhatikan gambar ini. Ini adanya di ujung batang. Jadi meristem apikal tuh adanya di ujung-ujung di pucuk. Ini contohnya di batang. Ini juga pada pucuk batang. Nah, ada juga di akar. Kalau di akar juga sama. Pokoknya kalau meristem apikal, itu dia adanya di paling ujung. Nah, untuk bagian meristem apikal ini, biasanya dia masih akan terus tumbuh. Tumbuhnya entah dia ke atas, atau dia akan tumbuh ke bawah kalau akar. Gitu. Itu meristem apikal. Nah, yang kedua ada meristem interkalar. Kalau meristem interkalar, dia itu terdapat di sini, di ruas-ruas pada batang. Ini meristem interkalar. Gitu. Contohnya biasanya pada famili rumput-rumputan. Nah, yang ketiga ada meristem lateral. Nah, kalau meristem lateral itu terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukan. Biasanya di sini. Meristem lateral. Atau biasanya itu dia adanya di kambium. Jadi ini yang akan memicu tumbuhan itu semakin besar atau semakin melebar. Ini meristem lateral. Nah, kemudian ada meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama ada meristem primer. Nah, kalau meristem primer dia berkembang dari sel embrional atau meristem apikal. Jadi berkembangnya dari si meristem apikal. Terdapat di mana berarti di ujung akar dan ujung
batang atau pada titik tumbuh. Jadi masih terus aktif tumbuh dia, yang akan menyebabkan jaringan primer sehingga tumbuh menjadi bertambah tinggi. Gitu. Jadi di bagian meristem apikal ini atau di sini atau di sini, ininya tuh nantinya dia masih terus aktif tumbuh, bisa bertambah tinggi. Itu pada meristem primer. Nah, yang kedua ada meristem sekunder. Nah, kalau meristem sekunder ini sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi berarti sudah mengalami perubahan bentuk. Biasanya masih bersifat meristematis atau kambium dan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu berarti akar, contohnya akar dan batang tumbuhan dikotil menjadi tambah besar. Jadi tumbuhnya itu dia bukan tinggi tapi menjadi tambah besar. Itu pertumbuhan sekunder. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau Phlegon. Kemudian ada yang kedua yaitu jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini berarti merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat-sifat jaringan dewasa gimana? Yang pertama, dia udah dewasa, berarti dia itu kebanyakan sudah tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Jadi sel-sel meristem tadi sel-sel yang masih muda ya. Nah, mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit. Dan kadang-kadang selnya telah mati. Berarti dia udah nggak bisa tumbuh lagi kalau selnya udah mati. Kemudian, sel-selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya, dan di antara sel-selnya terdapat ruang antar sel. Nah, ini ciri-ciri dari jaringan dewasa. Contoh jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis. Nih, berarti jaringan epidermis itu jaringan yang paling luar. Ya enggak? Epi itu luar, dermis itu kulit. Berarti jaringan epidermis itu jaringan yang paling luar. Contohnya pada permukaan jaringan primer seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi yang paling luar itu ya epidermis. Fungsinya untuk apa? Kalau paling luar biasanya itu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jadi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Itu makanya kalau pada epidermis ini dia juga disebut dengan jaringan pelindung. Gitu. Nah, contohnya pada gambar ini. Jadi epidermisnya itu dia beradanya di paling luar nih, perhatikan. Jadi di gambar ini tuh jaringan yang paling luar ini semua merupakan epidermis yang akan melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau yang ada di dalamnya. Nah, jaringan epidermis ini dapat berkembang menjadi alat tambahan. Contohnya stomata, trikoma, bulu-bulu akar, sel kipas. Jadi, contohnya ini deh. Ini merupakan jaringan epidermis kan. Nah, dia juga bisa berkembang menjadi stomata. Gitu, atau biasanya ada bulu-bulu akar juga di bagian terluar jaringan tumbuhan. Gitu. Nah, yang kedua, ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, kalau jaringan dasar atau parenkim, itu ciri-cirinya biasanya sel yang berukuran besar. Nih, perhatikan, selnya besar-besar. Memiliki dinding ruang antar sel. Jadi, antar sel ini terdapat ruang. Nih, ruang, tuh terdapat ruang, itu ruang antar sel. Vakuolanya renggang. Nah, fungsinya untuk apa kalau jaringan parenkim? Fungsinya sebagai jaringan dasar tempat melekatnya jaringan lain. Nah, parenkim ini biasanya terdapat di empulur batang, pada daun juga pada mesofil daun yang berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Juga jaringan parenkim ini ada pada buah dan biji sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, untuk berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau namanya klorenkim. Nah, jaringan klorenkim ini biasanya ada pada kloroplas. Jadi,
sel parenkim ini mengandung klorofil. Untuk apa ya? Untuk fotosintesis. Adanya di mana ya? Di kloropas. Gitu, ini namanya parenkim asimilasi atau klorenkim. Kemudian ada parenkim penimbun. Nah, kalau parenkim penimbun ini berarti fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Gitu. Kemudian ada parenkim air. Parenkim air ini berarti fungsinya untuk menyimpan air. Gitu. Contohnya itu biasanya ada pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Berarti contohnya pada kaktus ya. Jadi pada kaktus itu dia memiliki sel parenkim ini atau jaringan parenkim. Fungsinya untuk menyimpan air karena kan dia hidupnya di gurun, di tempat yang kering. Jadi harus irit-irit air. Gitu. Kemudian ada jaringan penyimpan udara. Biasanya itu ya pada tumbuhan yang memiliki rongga udara. Contohnya itu pada tanaman eceng gondok. Jadi dia punya ruang antar sel yang besar. Ruang antar sel yang besar. Nah, aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Contohnya tadi pada eceng gondok. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, untuk jaringan penyokong atau jaringan penguat, ini ada dua. Ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk apa? Kan jaringan penyokong atau penguat berarti untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada kolenkim. Nah, kolenkim ini terdiri dari sel hidup. Jadi, kalau pada kolenkim, fungsinya dia juga masih sebagai penguat dan penyokong pada organ muda atau tumbuhan lunak. Gitu. Nah, letaknya di mana? Jadi, kalau pada kolenkim, ini letaknya di semua bagian tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Karena kan dia adanya di organ muda. Jadi masih pada bagian yang aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Gitu. Nah, pada kolenkim ini, selnya memiliki penebalan dinding sel di bagian sudutnya. Di bagian sini. Jadi, kalau pada kolenkim, penebalannya tuh di sudut-sudutnya aja. Gitu. Nih, di bagian sudut-sudutnya. Di bagian sudut-sudutnya. Nah, penebalannya ini berupa apa? Berupa selulosa dan pektin. Ini kalau pada kolenkim. Nah, selanjutnya, kalau sklerenkim, fungsinya juga masih sama. Dia sebagai penyokong organ. Nah, kalau pada sklerenkim, susunan selnya ini rapat. Rapatnya gimana? Jadi, antar selnya itu dia tidak ada ruang antar sel. Kenapa? Karena pada bagian dia tidak ada ruang antar sel. Nah, di sini tuh adanya penebalan pada dinding selnya. Jadi di sini tuh full ditebalin oleh dinding selnya di seluruhnya. Jadi dia nggak ada ruang sama sekali. Nah, penebalannya kalau pada sklerenkim ini berupa lignin dan selulosa. Gitu. Nah, kalau pada sklerenkim ini juga sudah terdiri dari sel mati atau sel yang sudah tidak aktif. Berarti dia sudah tidak bisa melakukan pertumbuhan lagi. Nah, untuk sklerenkim ini juga terdiri dari dua macam. Ada yang pertama serabut atau serat, dan yang kedua sklerate. Nah, kalau yang serabut itu biasanya itu dalam bentuk untayan atau bentuk lingkaran. Terdapat pada tumbuhan gimnosperme. Dia juga fungsinya itu sebagai pelindung. Nah, yang kedua ada sklerate. Sklerate nih contohnya kayak gini. Sklerate, ini juga sklerate. Nah, kalau sklerate ini kebanyakan terdapat di bagian di dalam kulit kayu, di akar juga ada, di dalam buah dan biji juga biasanya terdapat sklerate. Atau contohnya itu pada tempurung kelapa. Jadi pada tempurung kelapa itu kan keras teksturnya. Nah, itu semuanya terdiri dari sklerate. Gitu. Jaringan pengangkut.
Nah, jaringan pengangkut ini kan tadi ada dua, yaitu ada jaringan xilem dan phloem. Nah, masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Ini singkatnya ya, kalau pada xilem berarti dia pengangkut air dan unsur hara dari tanah ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau phloem berarti F, dia mengangkut hasil fotosintesis. Fotosintesis terjadi di mana? Di daun, kemudian dibawa ke seluruh tumbuhan. Nah, ini phloem bagian yang sini. Ini phloem. Kemudian xilem itu bagian yang dalamnya. Ini xilem. Yang pertama ada xilem atau pembuluh kayu. Gambarnya ini ya, xilem. Ini maksudnya ini. Fungsinya untuk apa? Untuk sirkulasi air dan mineral dari akar ke daun, atau yang akan membawa air dan mineral dari akar ke daun itu xilem. Dan xilem ini merupakan jaringan yang kompleks, tersusun dari trakeit, trakea, serta parenkim xilem dan serabut xilem. Nah, penyusunnya berupa apa? Kalau pada xilem itu, penyusunnya berupa sel mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun dari zat lignin. Nih, berarti si xilem ini nih, dia tersusun dari zat lignin. Kemudian ada phloem. Phloem itu berarti fungsinya tadi untuk apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Ingat ya, fotosintesis terjadi di daun, berarti kalau phloem itu membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, tersusun dari tabung tapis, sel pengiring, parenkim, phloem, serabut phloem, dan skleroid. Nah, ini contohnya untuk phloem. Gitu. Nah, ada tipe-tipe berkas pengangkut, berarti tipe-tipe dari xilem dan phloem. Yang pertama ada kolateral terbuka. Jadi kalau kolateral terbuka itu berarti antara xilem dan phloem itu, di antara xilem dan phloem itu terdapat kambium. Contohnya pada dikotil dan gymnospermae. Nah, perhatikan gambar yang A. Jadi di antara ini kan phloem, ini xilem. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kambium. Ini namanya berkas pengangkut kolateral terbuka. Nah, yang kedua ada kolateral tertutup. Kalau kolateral tertutup, di antara xilem dan phloem itu tidak terdapat kambium, jadi dia itu nggak punya kambium. Contohnya pada tumbuhan monokotil. Nih, perhatikan yang C ini. Jadi antara phloem dan xilem, ya udah di tengah-tengahnya dia langsung aja pemisahan keduanya, tidak ada kambium. Ini juga di sini antara xilem dan phloemnya tidak terdapat kambium. Itu kalau kolateral tertutup. Kemudian ada yang namanya bikolateral. Berarti kalau bikolateral itu xilem berada di tengah. Xilemnya di tengah, diapit oleh phloem bagian luar dan bagian dalam. Contohnya pada famili Solanaceae, contohnya pada kentang, dan famili Cucurbitaceae, contohnya pada ketimun. Perhatikan, jadi dia itu xilemnya di tengah. Nih, ini xilemnya di tengah dan diapit oleh phloem luar dan phloem dalam. Itu ini namanya bikolateral. Bikolateral terbuka. Kemudian ada lagi yang namanya berkas pengangkut tipe konsentrik. Nah, konsentrik ini ada dua, ada konsentrik amfifasal dan amfikibral. Kalau misalnya yang amfifasal itu si xilemnya itu ada di luar. Amfifasal berarti yang ini. Jadi dia itu xilemnya di luar, sedangkan phloemnya di dalam. Jadi xilem ini membungkus phloem. Xilem membungkus phloem. Yang ini nih, xilem membungkus phloem. Gitu. Kemudian kalau yang amfikibral itu berarti yang GH ini. Amfikibral ini berarti si phloemnya
phloem itu membungkus xilem. Paham ya? Kalau yang amfikibral, jadi si phloem ini yang membungkus si xilem. Tapi kalau yang amfibasal, itu si xilem yang membungkus phloem. Xilem membungkus phloem. Jadi kebalikannya aja tuh. Gitu. Kemudian ada yang radial. Jadi kalau radial itu antara si xilem sama phloemnya itu berdampingan. Jadi dia sebelahan aja. Ini xilem, ini phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Jadi berjajar aja ngikutin jari-jarinya nih. Yaitu kalau yang radial. Yang terakhir ada jaringan gabus. Nah, kalau jaringan gabus itu fungsinya sebagai apa? Jadi fungsinya sebagai pelindung yang akan menggantikan epidermis yang sudah rusak. Jadi kalau epidermis sudah rusak, kan epidermis sebagai pelindung paling luar itu ya. Jadi kalau epidermis rusak itu masih ada yang namanya jaringan gabus yang akan menggantikan perannya. Dibentuk dari cambium gabus atau velogen, dan velogen akan membentuk velum keluar dan velodem ke daun. Nah, inilah yang akan melindungi jaringan di dalamnya, menggantikan epidermis. Oke, sekian pemaparan dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dibaca ulang lagi, dipahami lagi. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu jaringan pada hewan.